Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam perubahan. Ketemu lagi di video kali ini. Saya menampilkan aksi nyata modul 1.2. Pada modul ini, banyak hal yang telah saya dapatkan pelajaran dan pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama, pemimpin pembelajaran mendorong kolaborasi guru, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, kemudian gerakan komunitas praktisi. Dalam setiap gerakan yang dilakukan guru penggerak harus mengandung nilai yang pertama berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, serta reflektif. Aksi nyata dari peran dan nilai guru penggerak yang pertama adalah tentang kepemimpinan pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Sebagai guru mata pelajaran, saya memimpin pembelajaran di kelas. Dan sebagai kepala litbang, secara tidak langsung telah menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Kenapa saya bilang secara tidak langsung? Karena sebelum mengikuti pelatihan guru penggerak, saya tidak tahu tugas dan peran guru penggerak. Maka saya waktu itu cuma menjalankan tugas peran saya sebagai guru mapel dan sebagai kepala litbang, yang tugasnya mengajukan program hasil inisiasi saya untuk perubahan, untuk perkembangan. Nah, sebagai guru mapel, di dalam kelas, yang pertama saya lakukan adalah berdoa bersama dengan siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian saya mendorong siswa berpikir kritis dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Menggerakkan siswa berkolaboratif, berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas. Kemudian kelompok tersebut memaparkan dengan menggunakan media presentasi dan menggunakan infokus di depan kelas. Kelompok yang lain akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang sedang di depan. Di akhir pembelajaran, saya akan melakukan refleksi dari keseluruhan kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian sebagai kalitbang, tentunya saya juga telah melaksanakan aksi nyata sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, baik kepada siswa maupun terhadap guru yang lainnya. Aksi nyata yang saya telah inisiasi pengembangan e-learning. Pengembangan e-learning sekolah yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Hambatan tentu saja ada. Namanya saja hal baru. Tetapi dengan tekad dan semangat perubahan melalui kepala sekolah, pada awalnya agak memaksa dengan mewajibkan semua guru maupun siswa menggunakan e-learning. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan membudaya. Tentunya saya memberikan pelatihan terhadap guru bagaimana cara menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran, sebagai media manajemen pembelajaran sekolah. Saya juga yang memberikan pelatihan kepada semua siswa. Bagaimana penggunaan e-learning. Untuk guru, bagaimana mengkolaborasikan e-learning dengan media video. Cara membuat video pembelajaran, kemudian mengupload ke YouTube dan mengembed ke learning. Di sini saya menjadi narasumber di IHT, membuat media pembelajaran video. Selain itu, juga saya membuat tutorial penggunaan e-learning, baik guru maupun siswa. Ya, kemudian saya upload di YouTube channel saya. Tujuan saya menginisiasi pengembangan sekolah ini adalah selain menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, juga untuk membiasakan guru dan siswa terbiasa dengan teknologi. Jadi pengembangan ini berpihak kepada guru dan siswa. Aksi nyata mendorong kolaborasi antar guru. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang harus bekerja sama, saling melengkapi kekurangan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga diperlukan kerjasama antar guru. Aksi nyatanya dengan supervisi saat mengajar oleh kepala sekolah. Kemudian adanya pembelajaran kolaboratif, mendorong guru saling bekerja sama dalam kelompok kecil.
Saya menjadi narasumber IHT, membuat media pembelajaran video. Itu juga harus ada kerjasama antar guru yang kemudian berlanjut di ruang guru bekerja sama saling berbagi ilmu tersebut. Tanya secara pribadi. Aksi nyata selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Belum lama ini di sekolah saya melakukan UTS. Nah, untuk refreshing siswa kita adakan kelas meeting. Kegiatan ini diserahkan kepada OSIS. Semua isi kegiatan lomba diserahkan ke OSIS. Guru cuma mengarahkan, membimbing. Selain OSIS, ada juga Voice Magri, kumpulan anak-anak yang hobi menyanyi, paduan suara, tari, dan ekstrakurikuler lainnya. Semua itu di dalamnya terbentuk kepengurusan siswa itu sendiri. Kepemimpinan kecil, pengurus kecil. Dengan demikian, terbentuklah siswa yang lebih percaya diri, mampu mengembangkan bakat, serta menjadi sarana memberikan kesempatan bagi siswa. Mengembangkan kesabaran dan pengendalian diri serta kepemimpinan. Aksi nyata lainnya melaksanakan LDKS sebagai wujud kepemimpinan murid untuk meningkatkan sumber daya siswa agar lebih disiplin serta menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Saya juga pernah melakukan mencari solusi bagi guru lain dalam merancang media pembelajaran multimedia. Kebetulan ada beberapa aplikasi multimedia yang sudah saya kuasai, seperti Camtasia, PPT, KineMaster, Canva, Adobe Premiere, Bandicam. Saya memfasilitasi dengan memberikan beberapa opsi pilihan, solusi merancang media pembelajaran multimedia. Menggunakan beberapa aplikasi yang koci atau guru tersebut sudah bisa operasikan, akan tetapi lupa atau belum tahu bagaimana fitur aplikasi tersebut. Setelah itu, koci memilih opsi yang menurutnya nyaman digunakan. Kemudian membuatnya dan menunjukkannya kepada saya untuk umpan baliknya. Apa video tersebut sudah bagus, sudah layak, atau belum? Atau apa ada yang perlu ditambahkan atau kurang gitu. Kemudian bagaimana cara menyampaikan media video yang sudah dibuat tersebut? Apakah melalui e-learning, YouTube, atau dengan infokus di depan kelas? Aksi nyata selanjutnya tentang gerakan komunitas praktisi. Sebelum pandemi, saya aktif di MGMP Fisika Kota Depok. Akan tetapi selama pandemi kegiatan ini paling cuma share informasi di grup WA dan sesekali diadakan webinar. Dulu saya masih awal-awal. Jadi saya aktif di MGMP itu sebagai anggota. Baru setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, baru tahu menggerakkan komunitas praktisi merupakan salah satu bagian dari peran guru penggerak. Maka setelah ini, insya Allah saya akan menumbuhkan dan menganalisis kebutuhan belajar di komunitas, memfasilitasi kegiatan belajar dengan mensupport sistem digitalnya. Saat ini saya sedang merancang dan mengembangkan web komunitas yang nantinya bisa juga digunakan untuk saling berbagi ilmu dan info maupun pembelajaran. Yang bisa berbagi tentunya hanya anggotanya saja melalui akun masing-masing. Dan saat ini masih dalam pengembangan di localhost. Dengan sistem ini kita bisa dapat merawat keberlanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi komunitas itu sendiri maupun para murid. Pandemi juga membawa dampak positif yang bisa diterapkan setelah new normal. Dengan mendatangkan narasumber bisa secara offline maupun online melalui webinar. Bapak, Ibu, kakak, adik, semua penonton video ini tergerak, bergerak, menggerakkan. Terubah, berubah, kemudian merubah. Tidak sedikit orang pintar akan tetapi endingnya tidak melakukan apa-apa. Makanya hidupnya tidak membawa dampak bagi lingkungannya. Saya berharap setiap dari diri kita, diri kalian semua tidak sekedar menjadi pendengar, tidak sekedar menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku, menjadi bagian dari perubahan positif.
Semoga kita semua sukses lahir batin, sukses dunia akhirat. Demikian berbagai tayangan aksi nyata saya. Saya menyadari bahwa saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran serta kritik yang membangun bisa ditinggalkan di website profil saya di masmugi.web.id sebagai motivasi untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.